Nah, itu salah satu contoh bagaimana metode para sahabat memahami Al-Quran. Setiap ayat yang dibacanya itu selalu difahami itu adalah ayat yang ditujukan kepada dirinya. Walaupun mungkin bercerita tentang Bani Israel, tentang orang kafir, tentang siapa saja, itu selalu difahaminya sebagai sebagai ditujukan kepada dirinya. Dan ini bukan hanya terjadi pada Sabit bin Qais. Begitu juga yang dialami oleh Abu Dahdah. Abu Dahdah itu dia punya kebun kurma yang berisi 600 pohon kurma dan lokasinya pas di depan Masjid Nabawi, dan Nabi sering masuk di situ, dan di situ ada gubuk yang cukup rindang, cukup mewah lah, megah ukuran zaman itu. Nabi sering masuk situ menikmati air segarnya sambil memetik rutab kurma dan menikmati di situ. Sehingga kebun ini sangat diberkahi oleh Allah karena Nabi sering berdoa di situ dengan dapat berkahnya. Nah, ketika turun ayat eh, yang menyebutkan ya la, la, lan tanalul birra hatta tunfiku mimma tuhibbun. Kamu tidak akan mencapai tingkatan albir, kebajikan yang sangat banyak nilainya, sampai kamu menginfakkan sebagian dari harta yang kamu cintai. Ketika mendengar ayat ini, dia langsung mendatangi Rasulullah. Ya Rasulullah, harta yang paling aku cintai adalah Bayruha. Bayruha itu kebun tadi itu. Namanya Bayruha. Maka ya Rasulullah, aku jadikan sebagai sedekah untuk Allah Subhanahu wa taala. Nah, begitu itu metode yang kemudian di sini disebutkan itu menjadi metode para sahabat dalam memahami Al-Qur'an, berinteraksi dengan Al-Quran. Dan karena itu mereka kemudian mendapatkan mukjizat itu. Dan rata-rata para sahabat seperti itu. Nah, sehingga uh, interaksi dengan Al-Quran ini menjadi sumber kekuatan mereka, karena mereka dengan interaksinya dengan Al-Quran secara maksimal, secara baik, kemudian Allah memberikan kekuatan mukjizat yang ada di dalam Al-Quran itu sendiri. Itu kemudian beliau jelaskan dalam beberapa contoh. Kemudian di halaman eh, berikutnya, karena Al-Quran ini bisa membangkitkan perasaan dan sentuhan secara terus-menerus, ya, sebab Al-Quran ini berbicara kepada manusia ini bukan hanya berbicara kepada akalnya saja, tapi juga berbicara kepada perasaannya, pada hati, ya, bahkan ketika nanti memberikan sentuhan, sampai itu sentuhan kepada fisiknya, bergetar, gemetar, dan lain sebagainya. Itulah yang dilakukan oleh Rasulullah dan para para sahabatnya. Rasulullah dalam satu hari pernah membaca satu ayat, ya, sampai beliau ulang-ulang dalam satu qiyamul lail, dari malam sampai sampai pagi hari itu hanya membaca ayat itu. Ya, jadi itu salah satu contoh bagaimana ketika Rasulullah tersentuh dengan satu ayat itu jadikan tadabbur dan dijadikan media untuk berinteraksi dengan Al-Quran, untuk mendapatkan ta'assur, untuk mendapatkan efek positifnya dalam dirinya, dan sampai kemudian Rasulullah sering melakukan itu. Begitu juga para sahabat yang lainnya. Dan begitu juga generasi tabi'in dan seterusnya. Itu cara-cara yang kemudian dilakukan oleh para sahabat dan para tabi'in, juga generasi terbaik. Intinya mereka berinteraksi dengan Al-Quran dengan cara yang sangat menarik, dan di halaman-halaman berikutnya beliau menjelaskan tentang tadi itu kenapa Al-Quran ini menjadi eh, rahasia kebangkitan ini, karena ya memang Al-Quran berbicara kepada seluruh entitas manusia ini. Kemudian beliau juga menjelaskan sebabnya karena Al-Quran ini bisa menjadi pemersatu, kalimatun sawa gitu. Ya, kalau kita
jadikan Al-Quran ini sebagai arus utama, ya ini makanya di buku itu saya tulis tentang mengarus utamakan Al-Quran, maka sesuatu yang sangat tepat. Kenapa? Karena kalau kita bicara Al-Quran itu semua orang bisa menerima. Tapi kalau sudah bicara fikih itu pasti dengan perbedaan pendapat sampai ada yang menuduh ini Wahabi, ini Salafi, ini apa segala macam karena sebab fikih itu. Tapi kalau Al-Quran, tafsir Quran, mentadaburi Al-Quran, tazkiyatun nafs dalam Al-Quran dan sebagainya, Al-Quran itu cenderung justru bisa menyatukan umat ini. Nah, itu salah satu alasan yang dikemukakan oleh penulis ini. Kenapa kemudian kita harus kembali kepada Al-Quran? Karena dengan Al-Quran orang itu bisa menerima semuanya, nggak pakai mencurigai ini alirannya apa, ini apa dan lain sebagainya. Ya, karena itu dan alhamdulillah dari sisi eh, dari sisi tahfidz Quran ini sudah baik lah ya di negeri kita ini. Tinggal bagaimana kita meningkatkan interaksi umat Islam ini dengan Al-Quran dari sisi tadabbur, dari sisi tafakkur, dari sisi amal dan sebagainya. Maka kemudian beliau di buku ini membahas secara panjang lebar bagaimana Al-Quran ini, apakah mungkin Al-Quran ini dijadikan eh, sumber kebangkitan kembali. Lalu beliau menjelaskan eh, eh, kemungkinan itu sangat sangat besar karena faktor-faktor tadi itu. Dan kemudian di bagian akhir beliau mengemukakan di antara kendala-kendala yang perlu diatasi adalah kondisi interaksi umat Islami dengan Al-Quran yang masih jauh. Banyak, kata beliau, di antara umat Islam ini yang menjadikan Al-Quran, interaksi dengan Al-Quran itu hanya dengan tenggorokannya, kata begitu bahasanya. Hanya dengan tilawah saja, tapi tidak pernah berusaha untuk mentadaburi, memikirkan, merenungkan artinya. Ya, karena mungkin beralasan Al-Quran bahasa Arab susah, padahal dengan terjemahan bisa orang melakukan tadabbur Al-Quran itu dengan bahasa terjemahan itu bisa. Buktinya tadi itu si ketua partai eh, rakyat Swiss tadi itu baca terjemahannya dan dia bisa mendapatkan hidayah itu. Ya. Bahkan di buku ini beliau mengatakan satu-satunya buku yang dibaca oleh orang tanpa berusaha memahaminya itu hanya Al-Quran. Semua orang di dunia ini kalau membeli buku pasti dia ingin membaca dan ingin memahami apa isi buku itu. Nah, hanya Al-Quran di kalangan sebagian, mungkin jangan-jangan di sebagian besar umat Islam itu dibaca bukan untuk difahami, tapi sekedar untuk dibaca. Nah, dan ini keajaiban ya dalam tanda kutip. Nah, tentu kita harus merubah. Maka langkah berikutnya adalah bagaimana kita menjadikan Al-Quran ini sebagai misi dan yang kedua sebagai mukjizat. Dan itu tidak akan bisa kita lakukan kalau kita tidak memahami Al-Quran, mentadaburinya, mencoba untuk mentadaburinya. Padahal kata beliau mentadaburi Al-Quran itu bisa dilakukan oleh semua orang Islam ini. Karena beda antara mentadaburi dengan menafsirkan. Nah, kemudian di bagian terakhir di bukunya beliau mengusulkan agar ya dibentuklah ya bagi para dai yang sudah melaksanakan gagasan penulis buku ini, sudah mulai mencoba menghafal, berinteraksi, tilawahnya sudah mungkin bisa satu hari lebih dari satu juz, kemudian mulai menghafal, kemudian mulai memahami, mentadaburi dan sebagainya, kemudian menularkan ini kepada saudara-saudaranya melalui program-program yang beliau sebut dengan program Markas Al-Quran Percontohan. Lalu disebutkan bagaimana karakteristiknya dan program-programnya, materi-materinya lalu disebutkan di dalam buku ini. Mau tidak mau, ya pada akhirnya kembali kepada Al-Quran itu dengan cara mengajak umat Islam ini berinteraksi, bukan hanya tilawahnya saja, tapi pemahamannya, kemudian pengamalannya. Nah, itulah yang kemudian
beliau sampaikan, dan di akhir sekali di bagian menjelang penutup itu beliau menyampaikan dengan sejumlah pertanyaan dan jawabannya. Ya, beberapa pertanyaan disampaikan dan diberikan jawaban tentang keraguan mungkinkah umat Islam ini bangkit kembali dengan Al-Quran. Ya, apakah mungkin semua orang Islam bisa mentadaburi Al-Quran. Dijelaskan dengan secara gamblang dan dengan dalil-dalil yang sangat kuat bahwa mentadaburi itu bisa dilakukan oleh semua orang. Karena kemudian beliau memberikan beberapa contoh, ya, contoh-contoh tadabbur Al-Quran seperti yang tadi disebutkan, baik seperti yang dilakukan oleh Nabi, mengulang-ulang ayat yang kira-kira bersentuhan dengan kehidupannya secara khusus, ya, atau ayat-ayat tentang surga, tentang neraka, kalau itu bisa kita pahami lewat terjemahan kan itu mudah, ya. Eh, Kisah tentang para nabi dan sebagainya itu bisa difahami oleh semua orang lewat terjemahan saja, dan ketika kita tersentuh dengan satu ayat, nah itu kita bisa gunakan sholat tahajud, kemudian kita ulang-ulang sebagaimana itu dicontohkan, dan itu sah, ya, karena itu dicontohkan oleh Nabi. Makanya Ibnu Qayyim mengatakan dalam salah satu perkataannya, kalau kita melewati satu ayat dan ayat itu kemudian menyentuh perasaan, hati, pikiran kita, maka itu bisa kita ulang-ulang sampai 100 kali dalam sholat tahajud pun nggak ada masalah, sampai semalam suntuk pun tidak ada masalah, karena itu dicontohkan oleh oleh Nabi, dan itu bentuk bentuk tadabbur yang bisa dilakukan oleh semua semua orang. Maka karena tadabbur itu beda dengan tafsir, ya. Demikian mungkin gambaran dari buku secara umum yang bisa saya sampaikan. Ya, mudah-mudahan buku ini bermanfaat untuk menyemangati kita semua untuk berinteraksi dengan Al-Quran, bukan hanya tilawatan, tapi juga tilawatan, hifdzan, tadabburan, wa amalan, wa jihadan, fi sabilillah insyaallah. Jazakumullah khairan. Demikian Pak Ade. Ya, terima kasih Jazakumullah Ustazna yang telah memberikan paparan ya, tentang bagaimana Al-Quran itu adalah sumber ya, kebangkitan umat Islam. Ustaz, perlu diketahui di sini peserta banyak dari Sulawesi Tenggara, Ustaz. Ya, dari Oh Sulawesi ya, Tenggara Masya ini Allah. kurang lebih ada 20-an lah, Ustaz. Ya, jadi Nah, Masya Allah. Barakallahu. ya, Ustaz. Udah Baik, malam berarti sana. Bapak Ibu sekalian, para peserta Hmm. Zoom meeting tentang bangkit bersama Al-Quran. Eh, Silakan ya jika ada yang mau ditanyakan. Nah, di sini juga ada Pak Poli, Ustaz. Poli ini kader. Ya, Ustaz, lagi Masya sambil Allah. ngomong aja Ah, Ustaz. Masya Allah. Ahlan. Gimana Ada di Pak Makassar? Misbah, ada Pak Lalar, ada Pak Layuli. Masya Allah. Sariki. Barakallahu fikum. Ustaz. Para pembesar Sampai jumpa. Sulawesi Tenggara ini, Ustaz. Iya, kalau melihat beliau inget 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 duren gitu. Diajak makan Ada durian luar Ustaz biasa, Sahrul Masya Allah. Salian ya. Eh, Masya Allah. Tayyib, ikhwafillah, rahimahullah. Barakallahu fikum. Monggo silakan langsung saja ya membuka voice-nya ya, langsung bertanya kepada Ustadz kita, Ustadz Aunur Rafiq. Silakan, dipersilahkan. Dan kita batasi sampai jam 21 ya, 30. Karena di Indonesia Timur itu sudah, berarti sudah Ya, setengah Masya 12 ya. Allah. Baik, Hafilah, monggo silakan. Nah, kalau belum ada ya mungkin masih dipikirkan. Mungkin dari saya Ustadz ya. Jadi Betul. eh, intinya adalah kita harus menjadikan Al-Quran sebagai arus utama Ustadz. Pengarus utamaan Ya, Al-Quran. Cuma saja memang ada barrier ya antara kita dengan Al-Quran. Terutama dari segi bahasa Ustadz. Ya, Al-Quran itu al-lughah Arabiyah, sementara kita tidak menjadikan bahasa Arab itu sebagai bahasa ibu Ustadz.
Ini bagaimana Ya, ya siasatnya agar ada interaksi yang kuat antara kita dengan Al-Quran, Ustaz. Begitu, ya, Ustaz. Monggo. ya. Jadi pertama tadi itu Ustaz, eh, kita bisa menggunakan terjemahan, terus baca buku-buku tafsir gitu ya, yang sudah banyak diterjemahkan juga kan buku tafsir itu. Nah, kita melakukan tadabbur bukan menafsirkan, ya. Jadi kalau kalau menafsirkan itu perlu perangkat ayat apa, perangkat yang menguasai bahasa, menguasai nasih mansuh, usul fikih dan sebagainya itu tafsir. Kayak kita tidak melakukan penafsiran, tapi tadabbur. Nah, beliau sebutkan perintah tadabbur itu, celaan orang kan kenapa tidak melakukan tadabbur itu ditujukan kalau kita baca ayatnya ada 4 ayat tentang tadabbur itu ditujukan kepada orang munafik dan orang kafir, tidak ditujukan kepada kaum muslimin. Nah, berarti kaum muslimin itu perintah tadabburnya itu mafhum aulawiyahnya saja gitu, mafhum aulawinya yang diinginkan oleh Allah. Allah mencela orang munafik, orang kafir. Kenapa mereka nggak mentadabburi Al-Quran? Hanya merenungkan, memikirkan, dan itu bisa bisa mereka lakukan. Nah, dalam konteks kita bisa menggunakan terjemahan. Tentu saja mentadaburinya hal-hal yang yang tidak rumit-rumit lah. Dan itu sebagian besar Al-Quran itu kan bukan hal yang masuk dalam dalam mutasyabihat. Sebagian besarnya itu muhkamat. Ketika Al-Quran bicara tentang kisah-kisah para nabi, itu muhkamat semuanya bisa kita pahami lewat lewat terjemahan. Ketika menceritakan, menyebutkan tentang neraka, tentang surga, bisa kita baca di Al-Quran, kita bisa mendapatkan sentuhannya. Nah, kenapa? Nah, itu kadang-kadang kita ditakut-takuti oleh sebagian orang, kamu jangan main baca Quran saja, kamu nggak punya alat, enggak. Ya, itu saya, menurut saya itu justru menjauhkan umat Islam dari Al-Quran tuh. Nah, itu bisa jadi berdosa tanpa disadari itu. Nakut-nakuti orang Islam nggak boleh baca Quran, bisa, ya. Apa yang tidak, yang sulit bagi kita ketika kita membaca misalnya qad aflahal mu'minun, ya. Kemudian disebutkan sifat-sifat orang-orang beriman itu seperti apa? Alladzina hum fi sholatihim khasyun. Bukan ayat mutasyabihat, ya. Kemudian ketika bercerita tentang neraka, bagaimana kondisi neraka itu bisa kita renungkan, kita bayangkan ketika Allah menyebutkan neraka itu orang yang masuk di dalam neraka itu nanti dibuatkan pakaian dari aspal dan sebagainya. Coba itu direnungkan, bisa nggak saya hidup hidup di dalam api dan bajunya dari aspal, itu kan bisa dilakukan. Orang awam pun kita nggak paham bahasa Arab, hanya dengan terjemahan bisa jadi renungan dan bisa meneteskan air mata, bisa menangis gitu. Nah, ada satu peristiwa yang disebutkan oleh Said Qutb itu. Ketika dalam perjalanannya pulang dari Amerika ke Mesir, dulu itu kan naik naik kapal ya. Di satu saat dia khutbah Jumat di kapal itu dengan bahasa Arab lagi. Tiba-tiba dia sering banyak mengutip ayat itu dan ada seorang wanita bule, orang mungkin apakah orang Amerika atau orang Eropa gitu. Ketika mendengarkan ceramah Said Qutb dan dia banyak membaca Al-Quran, dia tertegun, dia tersentuh gitu. Sampai dia berdiri lama menunggu mendengarkan apa yang disampaikan oleh Said Qutb itu. Setelah selesai, ditanya oleh Said Qutb, kamu tadi saya lihat kamu berdiri mendengarkan apa yang saya baca. Kamu paham? Enggak, saya nggak paham. Tapi saya merasakan ada getaran dalam hati saya, dalam pikiran saya, apa yang kamu baca itu menggetarkan hati saya. Maka saya kemudian saya tertarik. Barangkali seperti Abu Sufyan dan Abu Jahal tadi itu, dia ada getaran. Nah, itu nanti di buku ini dibahas tentang kekuatan mukjizat dari sisi bahasa itu, dan di sini banyak dikutip penjelasan tentang tentang dari sisi kebahasaan mukjizat Al-Quran dari sisi bahasa. Cara Al-Quran menyentuh akal, perasaan dan hati itu dalam satu, dan hampir seluruhnya Al-Quran seperti itu. Yang disentuh itu bukan hanya hati saja, tapi akal, pemahaman, sentuhan
spiritual dan lain sebagainya. Itu yang ya, ada di dalam Al-Quran. Maka buku ini ingin mengajak kepada kita untuk melakukan tadabbur untuk kita semuanya tanpa kecuali. Baik yang mengerti bahasa Arab harusnya, yang paham bahasa Arab harusnya punya bekal lebih baik. Tapi dalam kenyataannya kadang-kadang orang yang tidak mengerti bahasa Arab dan tersentuh dengan Al-Quran, itu efek positifnya, ya, ta'asurnya itu kadang-kadang lebih kuat daripada orang yang mengerti bahasa Arab. Mungkin faktornya faktor kejernihan hati. Ya, bisa jadi di kalau antum tanya orang-orang yang suka apa itu itikaf di Masjidil Haram itu, ya, imam membaca Quran mereka nggak paham, tapi kadang dia bisa menangis karena dia paham dikit-dikit tentang neraka, tentang surga, tentang dan sebagainya. Ditambah dengan suasana kiri kanannya nangis, dia ikut ikut nangis juga gitu. Yang kadang-kadang yang paham bahasa Arab dia tidak menangis. Biasanya orang Arab nggak menangis, nggak tersentuh. Tapi orang Indonesia yang nggak paham bahasa Arab bisa tersentuh sampai sampai menangis. Nah, itulah kemujizatan Al-Quran yang dimaksudkan oleh penulis buku ini. Kita perlu menghadirkan kemujizatan Al-Quran dalam diri kita. Caranya interaksi antara intensif dengan Al-Quran, baik tilawah, tadabbur, amal dan ya, perjuangan ini. Saya kira itu ya, yang ingin beliau sampaikan di buku ini. Baik, Ustaz Zakullah. Ini ada pertanyaan chat. Betul. Mana yang lebih utamakan, menghafal Al-Quran atau membacanya? Ya, Jadi, untuk menjaga hafalan, akhirnya dia mengulang hafalan sehingga dua-duanya menghafal sambil memahami, membaca, memahaminya. Ya, bahkan di sini disebutkan oleh beliau, kalau sudah punya hafalan, apalagi sudah mulai punya hafalan, ya barengilah dengan pemahaman, ya, karena kita dapat efek positifnya, dapat ta'asurnya itu, dapat intifa bil Quran itu dari pemahaman, bukan dari sekedar membaca tanpa pemahaman. Ya, tentu ini tanpa mengurangi pentingnya menghafal. Ya, jangan difahami ini menafikan pentingnya menghafal, tidak. Tapi beliau ingin mengingatkan interaksi kita. Al-Quran itu diturunkan untuk difahami, ya, kemudian diamalkan. Bagaimana dia akan mengamalkan kalau dia tidak paham, gitu. Ditambah lagi dengan fenomena mungkin sebagian penghafal Al-Quran itu banyak juga yang kadang perbuatannya tidak sesuai dengan apa yang dibacanya gitu. Beliau sebutkan. Tapi sekali lagi beliau juga mengatakan ini bukan berarti saya meremehkan orang yang menghafal Al-Quran. Tapi fenomena itu ada. Nah, disitulah pentingnya pemahaman. Maka lakukan, jangan hanya menghafal saja, tapi mulailah mentadaburi, memahami, walaupun mungkin lewat terjemahan, lewat tafsir, kan tafsir Ibnu Katsir sudah diterjemahkan, tafsir Fidilal Quran juga sudah diterjemahkan, saya sendiri yang menerjemahkan, bisa kita nikmati, insya Allah. ya Ustaz, pertanyaan selanjutnya chat ini. Jadi apabila kita punya surat tertentu yang sangat connect ya dengan jiwa kita, Ya, dan boleh nggak kita mengkhususkan membaca itu di setiap sholat wajib? ya boleh, boleh. Boleh Nabi satu ayat malah. Satu ayat kalau nggak salah, in tu'adzibhum fa innahum ibaduka wa in taghfir lahum fa innaka antal ghafur Ghafur rahim, rahim. itu kalau salah. Itu ayat yang pernah diulang-ulang, kata Abu Darda atau siapa kalau salah. Dari malam itu sampai subuh berulang-ulang itu Satu ayat untuk itu saja Ustaz. satu ayat ya, Masya Allah. diulang-ulang sambil meneteskan air matanya. Jadi boleh ya kita baca Nah, kenapa itu diulang-ulang Nabi? Karena itu berkaitan dengan umatnya gitu. Intu adzibum fa innahum ibadah. ibaduka gitu. Beliau membayangkan bagaimana tentang umatnya, umat Muhammad SAW yang nanti kemudian diadab oleh Allah, itu yang membuat beliau nangis. Nah, mungkin kita kalau sedang ada masalah tertentu baca ayat yang menyentuh, itu bisa diulang-ulang. Kata Ibnu Qayyim,
Ulang-ulang sampai 100 kali nggak apa-apa. Sampai semalam suntuk nggak apa-apa kata dia. Karena itu mumpung ayat itu menyentuh hati kita dan itu insya Allah bermanfaat buat buat melembutkan hati kita. Kadang ada orang bisa jadi membaca tentang idza zulzilatil ardu zilzalaha itu udah tersentuh dengan sangat dahsyat, terguncang luar biasa. Ya. Wallah alam. Ya, mungkin masalahnya hafalannya juga nggak banyak kali Ustaz. Ya nggak apa-apa. Berarti kan misalnya begini, saya tadi, kalau kita mau mentadaburi ayat Al-Quran, baca dulu. Misalnya 5 ayat lah gitu katakan, yang berkaitan, yang kita anggap relevan dengan kita. Kita hafal, kemudian kita pahami artinya, lalu kemudian itu kita ulang-ulang seperti Nabi tadi itu, insya Allah kita dapatkan sentuhannya gitu. Mudah tadabur itu, maka jangan dengarkan orang yang mengatakan nggak boleh, nggak bisa, kamu nggak paham bahasa Arab, nggak boleh melakukan tadabur. Enggak. Afalah tadabbarun Al-Quran itu ditujukan kepada orang munafik, bukan kepada orang orang Islam, orang kafir. Orang kafir saja diperintah oleh Allah untuk tadabur. Masa kita orang orang Islam nggak melakukannya? Jadi agak aneh gitu. Nah, mungkin ini agak menyentakkan karena bukan karena apa-apa, mungkin karena kita sebagian kita selama ini menganggap Al-Quran itu terlalu suci, nggak boleh disentuh oleh orang-orang awam dan sebagainya. Itu akhirnya kemudian seperti itu. Allah alam. Ya, ini ada lagi chat ya dari Bu Merzawati. Apakah boleh kita membaca beberapa surat seperti Yasin, Al-Waqi'ah, dan Ya, Al-Mulk setiap hari dan merasa ada kurang bila kita tidak membacanya? ya, boleh. Dalam riwayat itu disebutkan Umar bin Khattab itu menghafal sambil mentadaburi ayatnya itu. Surat Al-Baqarah itu 12 tahun. Dia menghafal surat Al-Baqarah, tapi bukan menghafal saja sambil dia mengurojaah artinya, itu 12 tahun. Masya Allah. Ibnu Umar itu 8 tahun. Oh, Umarnya sendiri 12 tahun. Jadi di sini yang dipentingkan bukan soal cepat hafalnya, bukan soal, tapi juga, tapi sekali lagi mohon maaf pada para ustadz apa yang sedang menekuni atau punya pesantren tahfidz Quran, ini tidak berarti meremehkan tahfidzul Quran, tidak. Ya, kira-kira ya mungkin nanti perlu ditambah lah, ditingkatkan supaya itu akan menguatkan semangatnya juga gitu kalau menghafal Quran sambil mulai sedikit-sedikit diberikan tadabbur, diberikan pemahaman ayat-ayat tertentu. Wallah alam. Baik Ustadz, ini dari Ustadz Poli ya, Kendari. Bagaimana keterkaitan antara pembahasan dalam buku ini dikaitkan dengan pernyataan sahabat Nabi Ali bin Abi Thalib bahwa Al-Quran tidak bisa tegak tanpa kekuasaan, Ustaz. Ya, ya tadi itu di awal sudah tadi disebutkan, kita menegakkan kekuasaan kalau lewat tidak tidak dengan Al-Quran ya susah. Ya, bagaimana Nabi kita Muhammad SAW itu membangun umat kekuatan dengan Al-Quran. Jadi tidak bisa dipisahkan. Kalau kemudian udah nggak perlu Quran, nggak perlu Islam, ini kita ikut orang lain saja, kayak yang lain aja bisa. Nah, itu kan tadi sudah dijelaskan, umat Islam ini umat yang tidak sama dengan bangsa yang lain. Jangan ikuti cara lain dalam membangkitkan umat ini. Wallah alam. Baik, satu lagi nih Ustadz dari Ibu Janariah Batam. Jadi boleh ya Ustadz, misal surat itu tayang di sholat zuhur, tayang lagi di sholat asar, begitu Kenapa? juga di hari-hari selanjutnya. Kenapa? Sampai Kenapa? jadi kayak pakem gitu. Apa? Antum ulangi lagi. Jadi boleh ya Ustadz, misal surat itu tayang di sholat zuhur, nanti dibaca di waktu sholat zuhur. Tayang lagi di sholat asar, begitu juga di hari-hari selanjutnya, sampai jadi kayak pakem gitu. Iya, Ini nggak apa-apa bukan asal karena, ditadaburi. ah, Ya, ditadaburi satu ayat tapi menyentuh dan lain sebagainya, masya Allah. Daripada kita iya. baca tapi nggak paham. Tapi ya jangan hanya itu terus akhirnya. Ya meningkatlah. 12 tahun surat Al-Baqarah, ya insya Allah nggak apa-apa. Kayak Umar bin Khattab. Hasilnya kan kayak Umar bin Khattab gitu.
Betul, betul. Ya, masih ada waktu 9 menit. Ya, silakan yang lain kalau bisa langsung saja ya speak up ya, mungkin lebih Ya, enak mungkin kali. jangan pertanyaan, mungkin tambahan apa ini, Iya, monggo. tambahan perspektif lah, silakan. Jadi gini Ustaz, ada orang yang terhadap ayat-ayat Quran itu ada surat-surat tertentu yang dia merasa berat baca di situ. Misalkan Hmm, surat Toha, ya dia merasa hmm, kalau udah masuk ke surat Toha itu ada beban ya tersendiri. Tapi iya. pada surat yang lain kok enak, enteng gitu Ustaz. Ya, itu, Ini harusnya itu gimana ini jadi Ustaz? tantangan, harus di gimana dia. Walau alam, saya pernah mendengarkan Ustaz Abdul Aziz itu menyampaikan pengalaman ini, katanya surat yang berat itu, katanya menghafal itu surat jin katanya. Mungkin jinnya Surat nggak jin ya. suka kali. Kan beliau merasa merasa berat tuh kalau dengan surat jin itu ya. Bisa jadi ketika Kodamnya kita banyak ya baca Ustaz. jinnya bereaksi itu. Iya. Baik, masih ada lagi silakan Bapak Ibu sekalian. Eh, ini ada satu lagi chat Ustaz. Mungkin yang terakhir ini ya. Kita lihat dulu chatnya. Ada bacaan yang dianjurkan setelah membaca surat At-Tin. Bala wa ana dzalika minasyaitin. Mohon penjelasannya Ustaz. Dari Ustaz Aflan. Ya, Ya, ini ya itu salah satu bentuk interaksi kita dengan Al-Quran. ya. Kalau di dalam riwayat kan disebutkan ya, Nabi kalau membaca ayat-ayat tentang neraka, beliau bertaut. Ya, kalau seperti itu, surat Atin tadi itu juga membaca seperti itu, dan itu sahih. Kalau melewati ayat-ayat surga, beliau berdoa memohon, Allahumma rzuqni al-jannata. Tapi pakai bahasa Arab, jangan pakai bahasa kita. Tapi dilafatkan, Ustaz. Dizaharkan Ustaz. Dilafatkan, iya. Itu Wah, bagian dari interaksi kita dengan bukan dalam Al-Quran. hati ya. Dalam Bukan ya, dalam hati Ustaz. dilafatkan. Ya. Dilafazkan. Ya, terdengar oleh para sahabat yang lainnya. Oh, tidak membatalkan sholat Ustaz ya. Iya, tapi bahasa Arab. Bahasa Arab. Ah, itu bahasa Arab ya. Iya. Di akhir surat Al-Ghasyiyah juga begitu kan ya. Iya, ini beberapa. Bala, bala, bala. Nah, itu sunnah yang diajarkan oleh Nabi. Maka sampai kemudian ada sujud dan sebagainya, itu kan bagian dari interaksi, ta'amul kita dengan Quran. Dari apa? Apa ya, istilahnya ta'amul lah, berinteraksi. Jadi tidak pasif, tapi interaktif dengan Al-Quran. Itu bagian dari interaktif kita dengan Al-Quran. Iya. Nah, permasalahan itu kan memang harus dipahami lebih dulu Ustaz. Ya, sebelum ditadaburi, diulang-ulang, kan dia dibaca dulu artinya, supaya nyambung, nyentuh hati dan pikiran. Iya. Kalau lagi sempit, misalnya, Santi suntuk, kamu baca Alam Nasrah Laka Sadraka wa Wada'na, bisa, Masya Allah, menyentuh itu. Sambil baca Oh mayassir lana umurana kali ya. Rabbi Itu, Shrahli Sadri. betul. Masya Allah. Ya. Jadi sebetulnya kalau kita lebih ag- agak fokus ya dengan Ya, Al-Quran, itu sebetulnya ruhiyah kita itu dasar. sangat terjaga Ustaz Ya, ya. betul. Terjaga. Nah problemnya adalah ini ya sebagian besar kita mungkin ya baca satu hari satu juz aja belum tembus nih satu. Ya, itu dia tuh, persoalan yang harus ditingkatkan. Iya, Maka mengharus utamakan Al-Quran itu penting. iya. Jadi buat kita nih satu hari satu juz itu sudah satu kelaziman ya. Perjuangan. Ya, ditambah satu hari satu ayat ditadaburi, terjemahannya direnungkan. Insya Allah nambah rutin setiap hari. Baik, Bapak Ibu sekalian, masih ada waktu 4 menit. Mungkin kalau ada yang masih ingin ditanyakan, mungkin Ustadz bisa kasih waktu 5 menit tambahan kali ya. Ya. Nah, nanti ada dua buku lagi yang saya terjemahkan terkait dengan bagaimana melakukan tadabbur dengan mudah. Oh iya, Nah, mungkin
sebentar lagi, insya Allah mudah-mudahan. Supaya saya ingin Ya, kita semua itu melakukan tadabbur gitu, dan itu mudah. Nah, itu ada khusus nanti bukunya itu. Tadabbur Al-Quran mudah dan semua bisa. oh, keren tuh Ustaz, itu bukunya Ustaz. Insya Allah. Baik, Bapak Ibu sekalian, kita cukupkan ya, karena untuk waktu Indonesia Timur ini sudah cukup larut malam ya. Gitu ya, Pak Poli ya. Iya, jam 10. Masya Allah, antum luar biasa. Ini kan nggak tidur ya. Masya Allah. Sebentar lagi. Muasis Ustaz, Muasis Jazakallah khair. Putra ini, Iya, Ustaz. betul. Baik, Bapak Ibu sekalian, saya ucapkan banyak terima kasih atas atensi dan partisipasinya. Lebih khusus kepada Ustadz kita, Ustadz Onur Rafiq Salih Tamhid MOS. Eh, sebelum kita akhiri, ya sekali lagi, ini nanti ada recordingnya, ya saya rekam, ya nanti setelah diedit, ya kita akan share ya kepada teman-teman, ya peserta di sini. Baik, sekali lagi saya ucapkan jazakumullah khairul katsira atas atensi dan partisipasinya. Semoga ini menambah ya beratnya timbangan kita kelak di akhirat dan menjadi salah satu amal unggulan kita. Baik, kita tutup dengan kita minta Ustadz Aun mendoakan kita semua. Ya, semoga hati kita semakin lembut ya terhadap Al-Quran, semakin suka dengan Al-Quran, ya dan semakin mencintai Al-Quran. Ya, silakan Ustadz Aun ya untuk mendoakan kita. Ya, Foto. kita mohon pada Allah mudah-mudahan kita diberikan kekuatan untuk bisa berinteraksi dengan Al-Quran secara lengkap lah, secara sebagaimana mestinya. Ya, untuk itu mari sama-sama kita baca surat Al-Fatihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Innaka sami'un qaribun mujibu da'wati ya qadiyal hajat. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu 'anna waghfir lana warhamna. Anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana afriq 'alaina sabran wa tsabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Allahumma ij'alil Qur'an rabi'a qulubina. Allahumma ij'alil Qur'ana rabi'a qulubina. Allahumma ij'alil Qur'ana rabi'a qulubina. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah bil alamin. Al-afu minkum jami'an. Alhamdulillah ya kita sudah menyelesaikan acara Zoom meeting tentang bangkit bersama Al-Quran ya. Jadi konsepsinya udah paham, ya tinggal lagi bagaimana aktualisasinya ya. Dan perlu saya informasikan bahwa WAG Madrasatuna insya Allah sebulan sekali kita akan mengadakan Zoom ya dengan ustadz-ustadz yang tentu saja kompeten ya di dalam bidangnya. Baik, sekali lagi terima kasih banyak atas atensi dan perhatiannya. Mari sama-sama ya kita akhiri dengan baca hamdalah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurangnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fikum jami'an. Warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin. Masya Allah. Barakallahu fikum. Ada Ustadz Aflan, kemalakum Ustadz Aflan. Ya, assalamualaikum. Ya, Ustaz. Pamit Ustaz. Itu kenari. Baik. Ustaz Aun, Ustaz. Insyaallah.
Waalaikumsalam. Ya, Ustaz Awan boleh itu nanti. Baik, jazakallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.